Sebelum kita mendengarkan lanjutan dari tanggapan Prof. Todung, kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat apa sebenarnya yang dimohonkan oleh tim kuasa hukum dari pasangan Capres-Cawapres 03 dalam persidangan di MK ini. Kita akan lihat bersama poin-poinnya. Inilah dia sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, poin gugatan pasangan Ganjar Mahfud. Yang pertama, membatalkan keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu. Yang kedua, mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran. Yang ketiga adalah pemungutan suara ulang atau PSU tanpa pasangan Prabowo Gibran. Jadi pemungutan suara ulang ini hanya pasangan 01 dan 03, yaitu pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud. Itu yang menjadi poin gugatan. Tepatnya 3 poin gugatan dari pasangan Ganjar Mahfud. Kesempatan berikutnya akan langsung saja saya berikan kepada Prof. Todung bagaimana kemudian menanggapi apa yang disampaikan baik oleh Pak Niko tadi, Prof. Firman juga bahwa ini mengenai materi gugatan, bukan ranahnya, bukan kewenangannya untuk diselesaikan di MK. Yang pertama seperti itu. Kemudian juga masalah putusan MK. Kalau kita melihat dari yang kemarin-kemarin sudah terjadi, ini akan kecenderungannya lebih besar, potensinya lebih besar. Putusan MK tidak berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. Silakan, Prof. Todung. Begini. Saya ingin mulai memberikan sedikit respons terhadap saudara Niko. Ya, saya setuju 100% dengan apa kata saudara Niko mengenai prinsip-prinsip yang mesti dianut oleh semua anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Prinsip integritas, prinsip independensi, prinsip imparsialitas dan sebagainya itu. Yang saya ingin tekankan adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kalau saya melihat agak berbeda dengan saudara Niko, karena Mahkamah Konstitusi itu harus dilihat dalam perspektif yang dinamis. Ya, ini pengalaman bukan saja di Indonesia, di Amerika juga begitu. Mahkamah Konstitusi selalu berusaha untuk menyempurnakan ya governance dan scope ya kewenangan mahkamah itu sendiri. Dulu di Amerika misalnya, Mahkamah Agung itu tidak pernah punya kewenangan untuk melakukan judicial review, uji materi terhadap undang-undang. Tapi dalam kasus Brown versus Board of Education, dia merebut kewenangan itu sehingga itu menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Di sana tidak ada Mahkamah Konstitusi misalnya. Nah, Mahkamah Konstitusi kita juga dulu ketika dia didirikan pada tahun 2003, pada zaman Presiden Megawati, dia hanya memiliki kewenangan menguji undang-undang yang lahir setelah Mahkamah Konstitusi itu didirikan. 2003 ke atas. Tapi kan pada akhirnya kita melihat Mahkamah Konstitusi merebut kewenangan untuk menguji produk undang-undang yang lahir sebelum 2003 ketika Mahkamah Konstitusi itu didirikan. Termasuk menguji pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana yang dibuat oleh Belanda, pemerintah kolonial pada waktu itu. Jadi yang saya mau katakan ada dinamika di sini. Nah memang kalau kita melihat putusan-putusan MK 2004, 2009, 2014 dan 2019 itu fokusnya itu hanya kepada perolehan suara dan perbedaan perolehan suara. Tapi bukan berarti bahwa hal-hal yang menyangkut TSM itu tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada putusan MK tahun 2019, hal-hal yang menyangkut TSM itu juga menjadi isu di Mahkamah Konstitusi. Tapi itu tidak ya bisa dibuktikan. Jadi pembuktiannya itu tidak meyakinkan majelis hakim pada waktu itu, tapi bukan berarti tidak ada persoalan TSM. Nah, di sini kita juga dihadapkan pada persoalan semacam ini. Apakah paslon 01, apakah paslon 03 akan dianggap mampu membuktikan pelanggaran TSM tersebut? Jadi kewenangan itu ada sebetulnya. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilu, kita memang tahu bahwa hanya ada 2. Pasal 286 yang menyangkut pelanggaran administrasi dan pasal 463 atau 69 kalau saya tidak salah yang menyangkut mengenai politik uang. Nah, kedua ini memang domain ya Bawaslu ya. Tapi kan pelanggaran yang sifatnya TSM itu kan tidak saja semata-mata politik uang ya dan pelanggaran administrasi. Ada pelanggaran-pelanggaran lain yang juga bisa dipertimbangkan. Nah, saya ingin kembali kepada pasal 22E.
Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa pemilu itu harus langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah ini kan pengertiannya luas sekali. Kemudian lihat pasal 24C Undang-Undang Dasar 45, di mana kewenangan Mahkamah Konstitusi itu untuk mengadili sengketa Pilpres PHPU yang sifatnya final, tapi di sini kan disebut perselisihan hasil pemilu, tidak semata-mata mengenai angka atau mengenai suara. Jadi di sini kita memang ada perbedaan school of thought gitu. School of thought saya itu sangat dinamis, mungkin school of thought-nya saudara Niko itu sangat normatif. Nah sah-sah saja itu, tidak ada yang salah dengan itu. Kan putusan itu kembali ke Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia. Mereka yang memutuskan. Kalau kami mampu meyakinkan, membuktikan melalui bukti-bukti, saksi fakta dan ahli yang kami punya, ya tentu kita akan lihat saja nanti. Tapi kan artinya imparsialitas dan independensi yang dikatakan oleh saudara Niko itu berlaku di sini. Nah, mari kita berikan independensi, imparsialitas, dan integritas itu kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, kita punya hak yang sama. Ini yang disebut equality in arms dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Nah, haknya saudara Niko sebagai kuasa hukum paslon 02 tentu sama dengan haknya kami sebagai paslon 03. Baik. Sama dengan paslon 01. Nah, kembali palu itu bukan pada tangan kita. Palu itu ada tangan majelis hakim. Jadi kita dengan profesional harus melihat ini dan dengan objektif menerima apapun sikap kenegarawan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ketika dia memeriksa dan memutus perkara ini. Karena yang menjadi taruhan kita adalah masa depan kita sebagai bangsa, masa depan kita sebagai negara, anak-anak dan cucu kita. Saya tentu punya mimpi, saudara Niko punya mimpi, tapi kita lihat saja mimpi yang mana yang akan diwujudkan dalam proses perjalanan kita sebagai bangsa dan negara ini. Baik. Mungkin itu Ya, baik Prof. Todung. Sebelum Pak Niko nanti berikan tanggapan, karena tadi sudah diberikan keterangan bagaimana pandangan dari Prof. Todung bahwa ini masih masuk dalam ranah kewenangan dari MK. Kemudian juga sebaiknya kita melihat MK dari segi atau juga perspektif yang dinamis. Ada catatan juga mengenai hal ini dari Mas Heri Widodo. Silakan. Ya, begini. Kita kembalikan kepada hukum acara. Hukum acara di Mahkamah Konstitusi di PMK nomor 4 tahun 2023. Di pasal 53 ayat 2 nanti bisa dilihat bahwa selain putusan dengan amar menetapkan perolehan suara yang benar menurut Mahkamah juga boleh atau dapat menjatuhkan amar putusan lain. Ini maknanya bahwa selain soal perselisihan hasil perolehan suara, itu Mahkamah bisa menjatuhkan putusan dengan amar-amar, diantaranya adalah pemungutan suara ulang, diskualifikasi, dan sebagainya, sebagaimana dimohonkan oleh para pemohon ketika permohonan itu dikabulkan. Jadi tidak ada permasalahan tentang kewenangan karena hukum acara itu sudah mengatur. Jadi kalau misalnya ada pendapat yang menyatakan itu hanya perselisihan hasil, barangkali ketika kalau membaca buku itu baru masuk bab 1, belum ke bab-bab yang lain. Nah, kita lihat putusan-putusan progresif Mahkamah itu hampir sebagian besar itu tidak semata-mata mengenai koreksi atas kesalahan perhitungan suara. Itu dulu ketika awal-awal Mahkamah ada kekeliruan tentang penghitungan suara, dikoreksi suara yang benar oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kemudian kalau kita melihat rekam jejak Mahkamah, putusan-putusannya dari mengadili perselisihan hasil pemilu kada ketika belum serentak, kemudian pemilu kada serentak. Nah, itu putusan-putusan itu yang sifatnya koreksi, itu tidak semata-mata menyatakan yang benar perolehan suaranya, tapi koreksi itu dalam bentuk memerintahkan pemungutan suara ulang, menjatuhkan diskualifikasi, dan itu sesuatu yang sudah berulang-ulang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau soal kewenangan, kami yakin seperti Bang Todung sampaikan bahwa Mahkamah berwenang untuk itu. Baik. Apalagi kemudian kalau kita mencermati putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 2019, itu dalil-dalil pelanggaran yang disampaikan oleh Prabowo Sandi itu dipertimbangkan.
dipertimbangkan oleh mahkamah. Tapi karena dari pertimbangan itu tidak terbukti ya mempengaruhi atau signifikan terhadap kekalahan Prabowo Sandi, maka endingnya adalah permohonan ditolak. Tapi bukan tidak dapat diterima. Baik. Kita bisa lihat nanti pelajari setelah ini putusan MK nomor 1 tahun 2019 itu menyatakan berwenang untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang disampaikan oleh Prabowo Sandi. Hanya saja ketika itu pelanggaran-pelanggaran itu tidak meyakinkan mahkamah, tidak signifikan sehingga tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya kali ini ya kami 01 dan 03 yakin karena apa? Situasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu saat ini sangat brutal, pelanggaran-pelanggarannya sangat kasat mata gitu. Ya, dan pembuktian kualitatifnya bisa lebih simpel bahwa ini telah terjadi pelanggaran yang dihadapkan kepada mahkamah dan belum pernah dinilai rasa keadilannya. Dilaporkan ke Bawaslu, belum diperiksa, sudah dinyatakan bukan pelanggaran. Baik. Begitu. Baik, Jadi makanya kemudian kita hadapkan ke mahkamah, ini loh pelanggaran, ini kasat mata, ini kita tunjukkan, nanti bukti sudah masuk, bukti surat sudah masuk, kemudian bukti berupa audio video sudah masuk, nah besok kami kuatkan dengan keterangan ahli. Ini pelanggaran atau bukan? Kalau pelanggaran bisa didiskualifikasi atau tidak? Nah, besok insya Allah kami hadirkan pada hari Senin. Ya, baik. Silakan diberikan tanggapan tadi apa yang disampaikan Prof. Todung, Mas Heru, Pak Niko. Lebih singkat mungkin. Silakan. Ya, baik. Saya orang yang menganut paham legalistik ya. Jadi bagi saya apa yang ditentukan oleh undang-undang itu yang harus kita lakukan atau kita taati, kita pedoman. Itu pertama. Yang kedua, saya pernah menulis disertasi juga seperti apa yang dikatakan oleh Pak Mulya Lubis tadi, bahwa memang dinamis perkembangan dari Mahkamah Konstitusi itu. Bahkan dalam disertasi saya berhasil menemukan satu teori atau teori posisi dominan, dan juga saya meminta untuk dibuat suatu peradilan khusus pemilu untuk mengadili sengketa pemilihan umum itu dari hulu ke hilir dengan dibentuknya peradilan khusus itu. Namun ini kan kita melihat dari peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan, dan konstitusi kita juga sudah memutuskan hal demikian bahwa semua kewenangan ada di Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh karena itu kalau kita mau mengikuti apa yang dikatakan oleh rekan sejawat Mulya Lubis tadi, kita perlu merubah dulu atau mengamandemen baik itu Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang tentang Pemilu itu sendiri. Itu baru bisa kita melihat bahwa atau kita bisa masuk kepada dinamika atau perkembangan hukum yang harus diterapkan di dalam Mahkamah Konstitusi itu dalam mengadili perkara-perkara sengketa PHPU, baik itu presiden, wakil presiden maupun legislatif. Saya kira itu, dan bagi saya bahwa segala sesuatu yang didalilkan oleh rekan-rekan sejawat di paslon 01 dan paslon 03, ya kita tinggal melihat pembuktiannya nanti di pengadilan atau di Mahkamah Konstitusi. Baik. Sejauh mana pembuktian itu mempunyai signifikansi daripada perolehan suara dan mempunyai korelasi dari apa yang disebut Baik. Pak Niko, ya sepertinya ada kendala. Ya, baik, ada kendala komunikasi sepertinya antara kami dengan Pak Niko. Kami tidak bisa mendengar suara dengan jelas. Pak Niko patah-patah atau terputus-putus. Langsung saja kami berikan kesempatan penutup singkat kepada Prof. Firman. Ya. Jadi Mbak Villa, saya rasa siapa ahli dan saksi yang lebih sakti besok itu soal perdebatan yang nanti akan kita saksikan. Tapi yang jelas Mahkamah Konstitusi adalah judicial excellence, ya peradilan yang sudah modern. Tidak mungkin akan keluar dari kompetensinya. Tidak mungkin Mahkamah Konstitusi akan menguji validitas kinerja eksekutif. Jadi bahwa akan mau menampilkan saksi, ahli, mengundang para menteri, itu silahkan saja upaya para pihak. Dan tapi tentunya 9 hakim MK dari periode pertama dan sampai sekarang ini tidak pernah berubah formasinya. 3 dari DPR, 3 dari Mahkamah Agung, 3 dari Presiden. Saya ingin mengatakan sebagai presidential body,
MK akan konsisten dengan keputusan-keputusan yang sudah diambil sebelumnya. Kemudian juga saya rasa persidangan Mahkamah Konstitusi ini akan jauh lebih cepat. Proses penuntasannya tidak akan berlarut-larut karena MK sudah punya desain di dalam mengambil keputusan itu. Baik. Minimal 2 putusan sebelumnya dan sebagian hakimnya juga masih existing di majelis MK yang ada sekarang. Jadi potret desain putusan MK ini sudah bisa kita tebak sebenarnya secara dini. Namun kita tetap memberi semangat apresiasi karena ini wilayah demokrasi kepada teman-teman Mas Heru Widodo, Dr. Heru Widodo dan Prof. Todung Mulya Lubis dan Pak Nicholas. Ya. Itu saja. Baik, Prof. Firman. Sebelum menutup perbincangan, kami juga bawa Anda untuk bisa melihat bagaimana kemudian perjalanan dari proses persidangan yang berlangsung di MK ini. Dan kita akan lihat bersama, kami sudah siapkan data faktanya. Nah ini dia, tahapan sidang sengketa Pilpres 2024, 21 sampai 23 Maret. Ini memang sudah lewat pengajuan permohonan, kita akan menuju ke waktu berikutnya, 27 Maret adalah pemeriksaan pendahuluan. Dan berikutnya, ya 27 Maret ini merupakan sidang pertama pada hari Rabu pada saat itu, kemudian 28 Maret. Ini persidangan pertama, kita lihat kembali. Kemudian juga, nah ini yang kita bahas pada malam hari ini. Persidangan kedua mulai 1 April esok sampai 18 April. Ini juga waktunya cukup singkat, apalagi nanti akan terpotong dengan cuti bersama, dengan libur lebaran. Dan 22 April adalah pengucapan putusan. Berikut yang kami sajikan merupakan tahapan sidang sengketa Pilpres 2024. Kita akan sama-sama menantikan bagaimana jalannya proses persidangan esok 1 April 2024. Untuk para narasumber yang bergabung dari luar secara daring, terima kasih kehadirannya secara daring Pak Heru Widodo, kemudian Prof. Todung Lubis, kemudian juga Pak Niko. Terima kasih sekali lagi sudah memberikan pandangan-pandangannya dan juga berbagi kisi-kisi apa yang akan ditampilkan esok. Prof. Firman, terima kasih sudah memberikan pandangan juga mengedukasi masyarakat juga mengenai hal ini. Terima kasih Pak Dr. Widodo, Ya. Prof. Mulya, Mas Nicholas.